Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali dalam majelis yang insyaallah penuh dengan barakah ini, di mana kita meneruskan kajian kita tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan napak tilas Rasul kita Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaih, ya, yang alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan Al-Baitun Nabawi, atau mempunyai arti rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana keadaan Rasul setelah meninggal, bagaimana sikap para sahabat. Ya, alhamdulillah kita sudah bahas itu. Ya, intinya Rasulullah SAW itu meninggal dan dikuburkan selang 3 hari. Ya, setelah meninggalnya Rasulullah. Kesimpulannya, mengapa Rasulullah dikuburkan 3 hari setelah beliau wafat? Karena jasad Rasulullah berbeda dengan jasad manusia yang lain. Ya. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq masuk dan mencium kening Rasulullah SAW yang telah meninggal. Kemudian Abu Bakar mengatakan, engkau hidup ketika wangi ketika engkau hidup ya Rasulullah, dan begitu juga ketika engkau meninggal. Jadi jasadnya, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak was-was terhadap perubahan yang dikhawatirkan terjadinya perubahan terhadap jasad manusia. Ya. Itu khusus Nabi. Ya. Akan tapi ketika bukan Nabi, maka sunnahnya ya dipercepat ya penguburan itu. Jadi tidak benar para sahabat di sini tidak memperdulikan jenazah Rasulullah SAW dan mengurus pemerintahan. Ya. Itu tidak benar. Itu fitnah-fitnah yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah, itu seperti itu biasanya. Ya. Karena yang mengurus jenazahnya Rasul itu Ahlul Bait. Ya, jelas Ahlul Bait. Kemudian siapa lagi? Kita aja kalau meninggal yang mengurus jenazah kita ya dari keluarga kita. Ya. Apalagi ini Rasul SAW. Ya. Jelas yang mengurusnya adalah Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar selaku mertua. Ya. Jadi Ahlul Baitnya juga ya. Jadi tidak benar tuduhan itu kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita akan membahas rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebenarnya tidak membahas rumah tangga secara spesifik, akan tapi lebih ke siapa saja istri-istri Rasul, berapa jumlah istri Rasul, ya. Berapa anak dari Nabi Muhammad SAW dan ibunya siapa. Anak-anaknya Rasul itu tidak semua dari beberapa ibu, ya, hanya dari satu ibu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Azwajuhu sallallahu alaihi wasallam 11 imra'atan. Ya. Istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada 11. Ya, 11 istri. Ya. Bagaimana? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Allah mengizinkan atas seorang muslim untuk menikahi masna wa sulasa wa ruba'. Batas maksimalnya 4. Kenapa Rasulullah SAW itu menikahi 11? Karena ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Kita cukup. Wa in khiftum alla ta'dilu
fawahidatan. Ya. Kalau khawatir tidak berbuat adil kepada istri-istri kita, maka dicukupkan satu. Ya. Kalau merasa adil, silahkan, nggak ada masalah. Ya. Silahkan tambah. Ya. Enaknya di awal. Ya, silahkan tambah. Ya, kalau merasa adil. Tapi wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Karena satu aja bisa jadi penyebab kita dihadang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak bisa. Ya, amanat yang kamu ambil, ya, jadi tidak bisa kita selamatkan dari api neraka. Ya, satu aja itu perlu bertahun-tahun untuk memberikan jalan yang benar. Ya. Kemudian kita teruskan ihda asyara imra'atan. 11 orang istri. Dari 11 itu kita persempit lagi. Ya. Sittun min Quraisy. 6 istri Nabi Muhammad SAW dari Quraisy. Ya. Wa arba Arabiyat. 4 wanita dari golongan Arab. Maksudnya dari kabilah yang lain, bukan dari suku Quraisy. Wa wahidatun min Bani Israil. Dan 1 ya, orang wanita dari Bani Israil. Nah, nanti kita akan bahas. Ya. Kita akan bahas yang Quraisy dulu. Fal Quraisyiyat. Ya. Yang dari golongan perempuan-perempuan Quraisy yang dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah Khadijatu binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Istri pertama Nabi. Ya. Beliau nikahi Khadijah yang ma'ruf itu Khadijah berusia 40 tahun. Dan Nabi Muhammad berusia 25. Ya. Itu yang ma'ruf. Dan itu kita pegang. Pendapat yang itu. Memang banyak pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan, oh enggak, Nabi enggak berusia 25. Itu kita ya, hormati pendapat seperti itu. Kemudian, walam yatazawwaj ghairaha illa ba'da wafatiha. Ini sudah jelas. Tidak menikah lagi sampai Khadijah meninggal. Ini tanda bahwa Nabi sangat mencintai Khadijah. Ya. Rasul tidak menikah di saat Khadijah hidup. Ya. Saking cintanya sama Nabi. Sama Khadijah. Wa Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Dan yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua adalah Aisyah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Wa Hafsah, dan Hafsah bintu Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Ya. Wa Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, dan Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan, saudarinya Muawiyah. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu ipar sama Nabi. Ya. Karena pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Jadi sudah 3, sudah 4. Dan yang dari kalangan Arab, ya, Hindun bintu Abi Umayyah wa Saudah bintu Zam'ah. Ya, Hindun binti Abi Umayyah dan Saudah binti Zam'ah. Ini sudah 6 yang dinikahin dari Arab. 4 dari Quraisy, ya, 2 dari kabilah Arab yang lain. Tapi dimasukkan ke Quraisy tetap. Karena Arab itu identik dengan Bani Abdi Manaf, ya, sukunya suku Quraisy atau Bani Hashim. Kemudian wal Arabiyat, itu 6 ya, 6 dari Quraisy. Wal Arabiyat hunna, yang dari golongan Arab, kabilah-kabilah Arab yang lain, ya, hunna Zainab bintu Jahshin, ya, Zainab binti Jahsh, wa Maimunah bintul Harith, dan Maimunah bintul Harith sudah 2. Kemudian wa Zainab bintu Khuzaimah, dan Zainab bintu Khuzaimah 3. Wa Juwairiyah bintul Harith, dan Juwairiyah bintul Haris 4. Wallati min Bani Israil, dan yang istri Nabi Muhammad dari
Bani Israel itu bernama siapa? Itu orang Mesir. Ya, Kipti, suku Kipt. Ya. Itu namanya Sofiyah, ya, bintu Sofiyah bintu Hubay. Huyai, afwan. Huyai, Sofiyah bintu Huyai. Itu dari Bani Israel. Kemudian wa matat minhunna indahu isnatan, dan meninggal dunia 2 istri Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Yang pertama adalah Khadijah. Khadijah meninggal, Rasulullah hidup. Yang kedua wa Zainab, meninggal bintu Huzaimah, dan Rasulullah masih hidup. Ya. Dan 2 meninggal, berarti sisanya berapa? 9. Wa tuwfiyat anitis atil baqiyat, dan ketika beliau meninggalkan ketika beliau wafat dan Rasulullah wa tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah meninggal, beliau meninggalkan 9 orang istri. Ketika beliau meninggal, itu meninggalkan 9 istri. Rebutan warisan enggak? Enggak ada. Ya. Rasulullah enggak punya harta dunia. Ada satu yang punya Rasulullah ketika beliau meninggal, yaitu sebidang tanah yang disebut dengan tanah Fadak. Dan ini ketika Rasulullah meninggal oleh Fatimah bintun Nabi Muhammad SAW, Fatimah Zahra, ini diminta ke Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Minta haknya abahnya. Berhak enggak Fatimah minta warisan dari abahnya? Berhak. Nah, Fatimah saja berani minta haknya. Ini bantahan kepada orang-orang Syiah. Ya. Fatimah saja berani minta haknya ayahnya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan yang pemberani, sahabat yang paling setia, yang mempunyai kedudukan khusus di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak berani meminta haknya sebagai khalifah setelah Rasul? Kenapa Ali membaiat Abu Bakar? Kalau kata orang Syiah, Abu Bakar, Umar, Utsman mengambil jatahnya Imam Ali. Berarti Imam Ali kalah dengan seorang perempuan yang berani datang ke Abu Bakar As-Siddiq minta haknya abahnya tanah Fadak. Kan tapi jawaban Abu Bakar radhiyallahu taalaan, sesungguhnya Nabi itu enggak mewariskan dinar wala dirham. Ya. Jadi harta yang dimiliki oleh Nabi tanah Fadak itu diwakafkan untuk kaum muslimin. Marahkah Fatimah? Tidak. Karena Fatimah tahu kedudukan Abu Bakar As-Siddiq. Enggak mungkin seorang Abu Bakar As-Siddiq itu berbohong. Karena di waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj dalam satu malam, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, dan paginya sudah berada di, malam juga belum pagi itu sudah ada di Mekah kembali. Itu satu pun orang Arab Quraisy tidak ada yang membenarkan Nabi Muhammad SAW. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Dari situlah diberikan gelar oleh Rasul As-Siddiq. Yang butuh tentang kebenaran Nabi pada saat genting, itu hanya Abu Bakar yang berani membenarkan. Jadi mustahil. Kemudian yang menemani Rasulullah hijrah sampai masuk ke sebuah gua, sampai digigit oleh binatang berbisa, tidak mau bergerak Abu Bakar ini. Khawatir membangunkan Nabi yang sedang tertidur di pangkuannya. Itu Abu Bakar. Jadi Fatimah tahu, makanya Fatimah nggak banyak nuntut. Ya sudah, kalau memang seperti itu ya sudah. Ya. Abu Bakar menyampaikan bahwa Rasul pernah menyampaikan sesungguhnya Nabi dan Rasul itu tidak mewariskan dinar wala dirham, hanya mewariskan agama ini. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi
9 orang istri tersebut yang beliau tinggalkan setelah beliau wafat. Adapun ya, istri beliau yang beliau dapat dari hadiah dan tawanan ada 4. Yang pertama, Maryah Qibtiyah, hadiah dari pembesar Mesir. Diajak untuk masuk Islam, ya, nggak mau, cuma memberikan hadiah. Ya, hadiahnya ini tadi, Maryah Al-Qibtiyah. Itu diberi hadiah. Kemudian Raihana itu dari Al-Quraziyah. Dan seorang wanita yang bernama Zainab binti Jahas. Ya. 4 orang itu, 4 orang perempuan ini yang beliau dapatkan dari Saraya, dari tawanan. Jadi yang bernama Maryah Al-Qibtiyah, kemudian Raihana, kita sebut nih, itu dapat Maryah Qibtiyah, Raihana, dan Zainab binti Jahas adalah istri-istri Rasul yang berasal dari tawanan atau hadiah yang diberi oleh pembesar-pembesar ya, negara yang beliau seru untuk masuk ke dalam Islam. Itu dari istri-istrinya Rasul. Ya. Sekarang dari paman dan bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu kita ketahui juga. Ketika kita mengklaim diri kita mencintai Nabi Muhammad SAW, ya, itu buktinya dengan apa? Ya buktinya cukup kita mengikuti sunnahnya. Memang, apakah ada orang Islam yang tidak mengikuti sunnahnya Rasul? Menikah sunnah Rasul, seluruh umat Islam menikah. An-nikahu sunnati. Jadi kalau ada orang menikah mengikuti sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul jangan diartikan hanya sebatas ibadah saja. Memang nikah ibadah. Tapi akhlak Rasul, bagaimana Rasul memperlakukan orang lain. Memperlakukan akhlak, bagaimana mempertontonkan akhlak beliau ke hadapan orang Yahudi yang sehari-hari mencaci Rasul. Beliau suapin. Ya Yahudinya buta. Sambil nyuapin, ini dimaki Rasul. Setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar yang mengganti. Nggak mau. Ini bukan tangan yang biasa nyuapin anak. Kemana itu? Meninggal. Itu adalah Muhammad yang kau caci. Menangis Yahudi butanya tadi. Jadi sehari-hari kehidupan Rasul, bagaimana Rasul berakhlak kepada kaum muslimin. Itu juga sunnahnya Rasul. Fi'liyah, sunnah fi'liyah. Qauliyah, fi'liyah. Itu harus berjalan lurus. Jangan timpal berat sebelah. Penampilannya luar biasa. Kan tapi akhlaknya nggak mencerminkan akhlak Nabi. Malah akhlaknya Abu Jahal. Ya. Kepada kaum muslimin nggak tersenyum. Padahal udah jelas. Ya. Sudah jelas. Yang harus asyidda' walal kufar itu Islam. Tegas kepada orang-orang yang kafir. Waruhama'u bainahum, dan saling mempunyai sifat rahmat di antara kaum muslimin juga. Itu udah jelas, itu sifat Islam, seperti itu. Jadi kalau ada sifat yang lemah lembut kepada kelompoknya saja, kepada yang sama pola pikirnya saja, yang nggak sama pola pikir, oh itu bukan saudara saya, itu salah. Nggak usah senyum sama dia, salah. Senyum ini sodakoh yang gratis. Nggak pakai kita mengeluarkan harta, sodakoh tersenyum. Kepada saudara kita hitungannya sodakoh, dapat pahala. Ini nggak mau, kecuali yang sama. Ini nggak bisa kita pungkiri saat ini. Banyak. Kemudian yang kedua adalah mengetahui kehidupan Nabi. Kalau kita mengklaim diri kita cinta kepada Nabi. Nabi kamu siapa? Nabi Muhammad. Siapa ayahnya? Abdullah. Kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Udah sampai situ. Kakeknya lagi siapa? Nggak tahu, karena itu ada lagunya. Abdullah, bapaknya. Abdul Muthalib, kakeknya. Itu lagu. Udah sampai situ doang.
tapi nggak tahu tentang keturunan, bagaimana keturunan Rasul. Apakah 22 kakek Rasul sampai ke Adnan, dan Adnan min abna'i Ismail alaihi salatu wassalam bin Ibrahim, itu ada nggak yang rusak satu? Nggak ada. Keturunan Rasul dari kakeknya Rasul itu memang orang-orang yang luar biasa. Luar biasa. Nggak ada satupun sejarah yang mengatakan kakek-kakeknya Rasul itu berzina. Dijaga benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan bahas paman dan bibi-bibi beliau. A'mamuhu sallallahu alaihi wasallam asyratun wa ammatuhu sittun. Paman beliau itu ada 10 orang. Rasul mempunyai paman 10. Sedangkan bibi beliau ammatuhu, jadi ammah itu saudara perempuan dari ayah. Ya. Kalau kita bahasa Indonesia itu siapa? Tante. Kalau nggak tante, bibi. Saudara siapa? Ya pokoknya kalau asal nyebut aja. Mau saudara dari ayah, mau saudari dari ibu, ngomongnya paman, om, tante, udah. Kalau di bahasa Arab beda. Keluarga yang dari ayah, yang laki-laki disebutnya am. Yang perempuan ammah. Kalau saudara laki-laki dari ibu itu disebutnya khal. Yang perempuan khalah. Makanya di sini kalau orang keturunan Arab itu siapa? Ammi. Itu siapa? Ammah, ammati. Itu dari keluarga laki-laki, dari ayah. Kalau dari ibu khal dan khalati. Makanya afwan ya. Muwallad, orang-orang Hadrami, orang-orang Yaman yang datang ke Indonesia menyebut penduduk asli Indonesia sebagai akhwal, ya. Jamak dari khal. Bingung nih, ya. Arab junior nih bingung, ya. Bi itu siapa bi? Kok beda, ya kan? Ya afwan, bukannya mau rasis atau apa. Memang beda, ya. Mukanya beda, ya. Itu siapa bi? Daripada jelasinnya susah sama ini anak-anak kecil nih, haula'i akhwalukum. Mereka itu akhwalukum, ya, saudara dari ibu kalian. Ya. Karena Walaiti di Yaman punya istri, datang ke Jawa beristri. Ada juga yang bawa istri, cuma itu jarang. Jadi seperti itu. Paman beliau ada 10, sedangkan bibi beliau itu ada 6. Fa'mamuhu, dan paman-paman beliau hum Abu Talib. Yang pertama Abu Talib. Kemudian yang kedua Zubair. Ya. Yang ketiga Hamzah. Ya. Yang keempat Muqawwam. Ya. Mempunyai nama Muqawwam. Yang kelima adalah Abdul Fadl Al-Abbas. Ya. Abdul Fadl Al-Abbas wa Dhirar wal Harith wa Kutham wa Abu Lahab wa Ghaidaq. Itu 10 pamannya Rasul dari jalur ayahnya. Wa ammatuhu, dan ammahnya, bibinya yang ada 6 tadi. Yang pertama Sofiyah, yang kedua Atiqah, yang ketiga Baida, 4 Barrah, 5 Umaymah, dan ke-6 Arwa. Bukan arwah, ya. Arwa. Kemudian kita akan sebut, meskipun tidak semua pamannya masuk Islam. Nah, beda lagi. Kalau pamannya hidup di zaman Nabi, ya, di zaman Nabi diutus, akan tapi tidak ada syahadat, ya beda. Itu hukumannya tetap kita hukumi kafir. Nah, bagaimana paman-paman atau ayah kakeknya Nabi yang nggak hidup di zaman Nabi? Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang masuk ke zaman fatrah, kekosongan wahyu. Nggak ada. Ya. Sedangkan agama Millah Ibrahim sudah rusak di Mekah. Udah dirusak, penuh kesyirikan. Harus ada nabi lagi.
Oh kan masih ada agama Nasrani sebelumnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya agama Nasrani juga sama. Terjadi perubahan dalam agama mereka. Ini bagaimana? Ya. Makanya para ulama ada yang sepakat memasukkan keluarga Nabi yang hidup sebelum kenabian. Ya, sebelum kenabian, belum lahirnya Nabi Muhammad, itu semua dihukumin dengan masuk ke ahlu fatrah. Termasuk orang tua Nabi Muhammad SAW. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat tetap kafir. Ya. Tetap kafir. Ya, kita berlepas dari pendapat itu. Daripada gontok-gontokan, ya. Perihal, oh, orang tua Nabi kafir. Oh enggak, Islam. Karena masuk zaman fatrah. Buat apa kita berdebat? Urusan seperti itu. Yang enggak ada efek nambah iman enggak buat kita? Enggak nambah. Lakum a'malukum. Ya, bagi kalian, amal kalian. Dan yang sudah ya amalnya pasti ditanggung oleh Allah. Pasti dimintain tanggung jawab. Akan tapi perlu ya, sopan santun terhadap cara penyampaiannya. Ya. Jangan oh enak aja orang tua Nabi kafir. Ya. Di depan mayoritas kaum muslimin. Yang dia juga faham bahwa orang tua Nabi ada yang bilang kafir, ada yang bilang tidak, masuk ke ahli fatrah. Mau dia lebih condong ke pendapat yang mana, silahkan. Kan tapi perlu kita ketahui, setelah Fathu Makkah, Rasulullah SAW ya, memberikan imamahnya untuk jaminan kepada anaknya Abu Lahab. Siapa namanya? Yang kabur ketika Fathu Makkah? Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal, afwan, bukan Abu Lahab. Ikrimah datang, kaum muslimin lagi membicarakan keburukan Abu Jahal. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Kufu an Abi Jahlin. Kufu, udah selesai. Tentang Abu Jahal ini jangan dibahas lagi. Kenapa? Takrimatan li Ikrimah. Untuk memuliakan Ikrimah. Nah, perasaan Ikrimah saja dijaga oleh Nabi Muhammad. Meskipun Abi Jahalnya seperti itu. Bagaimana perasaan Nabi Muhammad SAW nanti? Di yaumul akhirat. Ketika kita enak saja, kita berpendapat, kita kafir. Ya kita ketahui itu aja. Terlepas ada dua pendapat. Yang lebih kuat yang mana nantilah. Off the record aja. Off the record. Jadi, kalau yang sudah hidup, contohnya Abu Thalib, nah itu tidak mau bersyahadat sampai meninggal, kafir. Sepakat, titik. Kecuali beberapa. Walam yuslima min a'mamihi illa Hamzah wal Abbas. Dan tidak ada yang beriman dari pamannya kecuali dua orang. Hamzah dan Abbas. Sedangkan dari bibi beliau yang masuk Islam hanya Sofiyah. Akan tapi waqtilaf fil Islam Atikah wa Arwa. Ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Apakah Atikah dan Arwa itu masuk Islam? Ya. Ada yang mengatakan ada dan ada yang mengatakan tidak. Jadi perbedaan itu akan ada, akan selalu ada. Kenapa Abu Thalib dimasukkan ke dalam orang-orang yang tidak beriman? Karena Abu Thalib ketika sakaratul maut itu didampingi oleh Nabi, ya, diajak untuk masuk Islam sebagai tanda bahwa aku akan bersaksi di hadapan Allah, kata Nabi Muhammad SAW, dengan kalimat La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, bahwa engkau telah melindungiku, engkau telah mengayomiku, bahkan melindungi Nabi melebihi melindungi anak-anaknya. Aku akan bersaksi itu. Kan tapi
orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang Quraisy ya, pada saat itu ada juga zu'ama'il Quraisy. Itu ada. Atarda an tatruka millata abaka Abdul Muttalib? Apakah engkau ridha meninggalkan millahnya ayah-ayahmu, termasuk Abdul Muttalib? Berat Abu Talib nih. Ya, jadi sakaratul maut itu ya antara kalau nggak husnul khatimah ya, waliyadzubillah su'ul khatimah. Jadi kisahnya seperti itu. Sekarang masuk ke anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita akan sebut ya. Yang pertama Zainab. Ya, itu anak Nabi dari istri Khadijah. Wa Ruqayyah dan Ruqayyah. Wa Ummu Kulthum wa Fatimah. 4 orang perempuan itu lahir dari istri Khadijah. Yang pertama Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kemudian yang paling akhir Fatimah. Fa amma Zainab fatazawwajaha qablal hijrah. Adapun Zainab dinikahkan oleh Nabi sebelum hijrah dengan anak dari halatihnya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abul As bin Rabi'. Itu dinikahkan oleh Nabi. Wa amma Ruqayyah wa Ummu Kulthum sudah ma'ruf. Ruqayyah dan Ummu Kulthum dimiliki Zunnurain, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Al-wahidatu ba'dal ukhra. Satu ganti yang lain. Kenapa? Karena Ruqayyah itu dinikahi oleh Utsman, kemudian Ruqayyah meninggal. Kemudian Utsman menikahi Ummu Kulthum. 2 dapat anak Nabi. Luar biasa Utsman. Kemudian Fatimah ini dinikahin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan ini adalah hal yang maklum, hal yang sudah diketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini mempunyai anak perempuan 4. Adapun laki-laki ya, itu tidak ada yang hidup. Paling lama 70 hari. Ya, setelah itu meninggal. Nabi Muhammad tidak pernah mempunyai anak laki-laki sampai dewasa. Ya. Semuanya wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih kecil. Siapapun namanya, ada yang bernama Ibrahim, ya. Ada yang satu lagi siapa? Ya, Abdul Qasim. Itu semuanya meninggal ketika bayi. Yang paling lama itu 70 hari. Itu sudah ma'ruf. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan meneruskan. Itu sudah yang pertama adalah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian paman-pamannya dan bibi-bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ma'ruf ya. Kemudian sifat dan budi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Karena ini juga peninggalan Nabi Muhammad. Ya. Bagaimana keluarganya Rasul? Ya. Bagaimana anaknya Rasul? Siapa istri-istrinya? Ya. Siapa anak-anaknya? Itu juga bagian dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga akhlak dan sifatnya Nabi. Gimana sih sifatnya Nabi? Gimana akhlaknya Nabi? Nabi Muhammad SAW mempunyai keistimewaan dan kesempurnaan akhlak, begitu juga fisik.
yang tidak dimiliki manusia yang lain. Tentu saja karena beliau adalah nabi, manusia pilihan. Beda dengan kita, ya. Umur 40 udah mulai banyak rambut putih. Belum 40 aja uban udah banyak. Belum 40 aja udah sakit pinggang. Nabi Muhammad masih tegak, ya. Bahkan di saat Rasulullah meninggal, rambutnya nggak ada yang putih. Satu helai pun nggak ada yang putih. Kemudian akhlaknya yang sulit digambarkan oleh kata-kata. Bahkan disebut kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu bagaimana Al-Quran. Kita lihat Al-Quran. Ya, kalimatnya begitu indah. Ya, seperti itu akhlaknya Nabi. Kemudian, ya, orang-orang yang hidup bergaul dengan beliau sangat mencintainya. Ya, baik yang Muslim ataupun yang kafir. Ini udah sepakat. Bukankah Nabi sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul diberi julukan Al-Amin, ya, yang dapat dipercaya. Siapa yang ngomong Muhammad? Ya udah, anak percaya. Muhammad udah ma'ruf, gak pernah bohong. Begitu diangkat jadi Nabi, ya, mulai, ya, mereka yang memberi julukan dan mereka juga yang mengingkari. Semua cinta sama Nabi Muhammad, apalagi yang Muslim. Kemudian mereka tidak peduli walaupun leher mereka harus terputus, tertebas, terluka untuk mengorbankan jiwa mereka melindungi Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah kita ketahui, ya, bagaimana ketika Rasulullah SAW berperang, ya, dilindungi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Lebih baik sahabat yang terluka dibanding Nabi. Lebih baik yang sahabat yang kehilangan nyawanya dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melihat saja bisa cinta. Sudah jelas, ya, Umar bin Khattab yang niat mau membunuh Nabi Muhammad datang ke tempatnya Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan para sahabatnya, digedor pintunya oleh Umar. Ya, sahabat takut, oh ini suaranya Umar nih. Nggak ada yang berani kecuali satu orang. Hamzah. Man? Siapa? Kata Hamzah. Ana ibn Khattab. Sahabat yang lain nggak ada yang bersuara kecuali Hamzah. Rasul tenang. Rasul nggak ada yang takut. Umar itu kalau bergulat nggak pernah ada yang mengalahkan. Hanya kalah dengan satu orang. Mulatham, orang yang menutupi wajahnya. Ditutupi sama imamahnya. Ya, tutup, begelut. Dibanting Umar. Umar penasaran, siapa ini orang? Ya, setelah mengaku kalah, Umar dibuka oleh Nabi. Ya, Rasul tenang. Ya, sahabat yang lain diam. Jawaban Hamzah, da'hu yadkhul. Biarkan dia masuk. Fa in yuridul khair falah. Kalau dia ingin kebaikan, maka dia akan dapat. Fa illam la fadabahnahu bisayfi. Kalau tidak, jangan khawatir, akan aku tebas dengan pedangku. Itu jawaban Hamzah. Kan tapi ketika Umar bin Khattab melihat Rasul, ya gemetar Umar. Jatuh Umar. Terlutut di depan Rasulullah SAW. Dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena keindahan fisik, keindahan wajah Rasulullah SAW, akhlaknya. Ini Umar aja yang kerasnya orang bisa jatuh cinta sama Nabi. Bagaimana orang-orang yang tidak mempunyai sifat sekeras Umar? Umar tegas, keras orangnya. Jadi itu adalah pengorbanan, ya, sahabat radhiyallahu taalaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai karena kesempurnaannya yang tidak pernah dikaruniakan kepada seorang pun selain beliau. Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah menurut Quran, menurut kisah sudah luar biasa gantengnya. Bahkan obat bius yang nggak perlu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Itu Nabiullah Yusuf dikeluarkan oleh penguasa Mesir,
Diundang semua perempuan-perempuan yang mempunyai kedudukan tinggi, diundang semua. Ya. Dikeluarkan Yusuf alaihissalam. Mana laki-laki yang katanya membuat kamu tergila-gila? Kamu nih istrinya penguasa Mesir, tergila-gila sama budak katanya. Mana? Keluarin, dikeluarin Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya, sambil perempuan-perempuan itu lagi ya, mengupas buah-buahan. Sambil melihat Yusuf alaihissalatu wassalam, mereka nggak sadar bahwa yang dikupas bukan buah. Tangan mereka sendiri mereka iris-iris. Nggak ada sakitnya Yusuf. Yang mengeluarkan Yusuf tertawa. Kalian aja mengiris tangan kalian tanpa adanya rasa sakit karena melihat Yusuf alaihissalam. Ya, bagaimana aku yang tinggal ya, bersama Yusuf alaihissalatu wassalam. Ini fitnah. Ya. Jadi fisiknya Nabiullah Yusuf itu masih kalah dibanding Nabi Muhammad SAW. Bisa kita bayangkan, tegak ya, posisi badannya tegak. Nggak pernah Rasulullah SAW itu terlihat lesu. Nggak perlu dipijat keretak-keretak ya, biar bisa tegak begini. Rasul sudah seperti itu. Ya. Berjalannya seperti jalan ketika kita jalan kaki di jalan yang turun. Seperti itu, cepat jalannya. Fisiknya luar biasa. Besar, ya nggak terlalu besar dan nggak terlalu tinggi. Kemudian gambaran keindahan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Ma'had Al-Khuzaiyah berkata tentang diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan bentuk fisik beliau kepada suaminya ketika beliau melewati kemah pada saat hijrah. Beliau terlihat sangat tampan, berwajah yang cerah. Berwajah yang cerah, bagus bentuk fisiknya, badannya ramping. Ingat, badannya ramping. Di zaman Umar tegas terhadap hal ini. Ketika Umar mengatakan istau, luruskan sofnya, ada yang perutnya buncit, tusuk sedikit sama Umar dengan ujung pedangnya. Ini nggak boleh seperti ini nih. Ya memang itu keadaannya para sahabat dulu. Nggak boleh seperti ini nih. Orang yang seperti ini mendatangkan kemalasan. Tapi nggak nutupin sahabat yang lain yang mempunyai fisik yang agak besar. Tapi jago juga. Nggak males juga banyak. Jadi ramping badannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepalanya tegak dan tampan, kedua matanya lebar dan hitam. Jadi matanya itu apa kalau kata belok ya? Matanya belok, ya. Lebar dan hitam. Dan mempunyai sorot mata yang tajam. Kemudian bulu matanya gelap, lentik. Ya, bulu matanya Nabi itu tebal dan lentik. Ya. Jadi nggak butuh dilentik-lentikin. Ada alatnya tuh kan? Ya kalau perempuan-perempuan ya, kalau mau ke kondangan kemana, ditempel, ya, dicoret-coret biar tebel. Nabi Muhammad sudah seperti itu. Ini saking sempurnanya, lentik. Ya. Masya Allah. Ya. Kemudian suaranya agak parau. Agak parau itu agak menggema. Nggak pakai mic zaman dulu. Ya. Emang parau suaranya Rasulullah SAW. Kemudian lehernya jenjang. Nggak ada lehernya yang agak masuk. Nggak ada. Ini sempurna. Karena Nabi, manusia pilihan. Otomatis fisiknya khusus. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian matanya tajam dan sangat gelap. Kedua alisnya bak bulan sabit yang bersambung. Jadi kedua alisnya Nabi SAW itu seperti akan nyambung. Ada kan orang yang alisnya rada nyambung, ya. Tapi nggak seperti bulan
sabit. Ya. Rasulullah SAW itu alisnya seperti bulan sabit, ya, dan agak menyambung. Kemudian rambutnya sangat hitam, apabila diam terpancar darinya kewibawaan. Ya, rambutnya hitam. Kalau Rasul diam, itu orang lihatnya segen, berwibawa. Nggak kayak kita, biar seolah-olah berwibawa, diam. Ya. Orang malah ketawa ngelihatnya, ini kenapa diam nih, ya kan? Kesambet kali. Ya. Kalau Rasul bukan, nggak dibuat-buat. Itu muru'ah. Ya, muru'ahnya Rasul nampak kalau beliau tuh lagi diam. Kalau dibuat-buat kan kelihatan ya. Kalau dibuat-buat kelihatan, karena itu buatan manusia. Ya, beda dengan fisik ya, beda dengan sikap, sifatnya. Kalau sifatnya dasarnya seperti itu, ya memang orangnya seperti itu. Kalau dibuat-buat semakin nampak. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Rasulullah berbicara terlihat akrab. Tidak membeda-bedakan. Mana yang miskin, mana yang kaya, semuanya kelihatan akrab. Ya. Jadi gak membeda-bedakan mana yang miskin, akrab, sama semua orang akrab. Bisa berbicara dengan orang, luwes lah bahasa sekarangnya. Kemudian dari kejauhan, beliau adalah orang yang paling tampan dan paling elok. Dilihat dari jauh nih, gak ada orang yang lebih tampan dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau dilihat dari dekat. Makin gak ada lagi orang yang tampan seperti Nabi SAW. Kemudian, dari dekat beliau adalah orang yang paling bagus dan paling manis. Ini yang mengkisahkan bukan laki-laki. Yang mengkisahkan adalah Ummu Ma'had Al-Khuzaiyah. Kenapa? Ya memang fitrahnya perempuan. Kalau melihat laki-laki yang ganteng, kasakusuk kan? Kasakusuk. Tuh, gas tuh. Yang dilihat si ini, si apa namanya? Si Baim. Ya. Ibrahim namanya, disingkat jadi Baim. Ya. Itu baru lihat orang-orang yang zaman sekarang. Gimana kalau perempuan sekarang ini melihat ketampanan Nabi SAW di zaman beliau hidup dan nanti di surga? Luar biasa. Berjenggot yang tebal. Ya ahwat-ahwat sekarang yang dicintai. Waliyadzubillah ya. Ya, penyanyi-penyanyi Korea yang berlenggak-lenggok ya, laki-laki cantik. Ya kan? Yang nyamuk kalau nempel licin. Itu bukan laki-laki. Hati-hati. Ya, sekarang perempuan-perempuan seperti itu, ya, anak-anak ABG seperti itu. Sudah mulai rusak fitrahnya. Kemudian tutur katanya manis dan berharga, tidak pendek dan tidak terlalu panjang. Jadi kalau berbicara, Rasul itu nggak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Karena apa? Mengetahui hajahnya sahabat masing-masing. Beliau ditanya, dijawab berdasarkan kebutuhan. Nggak terlalu panjang. Ada kan orang yang untuk menyampaikan sepatah dua patah, ya, nggak taunya 45 menit. Ya. Sepatah dua patah, ya bukan sepatah dua patah, ratusan patah itu. Jadi memang kalau bagus beliau sampaikan, kalau enggak ya beliau diam. Artinya beliau menyampaikan sesuai kebutuhan, bukan sesuai kemauan. Kalau kemauan mah orang dikasih mic, wah udah, akhirnya kampanye. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, perkataannya lembut bagaikan mutiara yang tertata rapi, tinggi badannya sedang, mata yang memandangnya tidak akan mencibir karena posturnya yang pendek dan tidak pula mencela karena posturnya yang terlalu tinggi. Jadi sedang, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek. Kemudian beliau bagaikan dahan yang di antara dua dahan, paling tampak di antara tiga orang. Bahkan dan yang paling tinggi kedudukannya. Beliau memiliki teman-teman yang selalu mengelilinginya. Ya, jadi
Rasulullah SAW itu meskipun diapit dengan 2 orang, ya, beliau tetap yang menjadi fokus, orang yang melihat. Daya tarik tersendiri. Mempunyai dada yang sangat bidang. Ya, jadi dadanya bukan dada ayam. Tahu dada ayam? Yang kok masuk begini? Enggak. Jadi, ya memang fisiknya Rasul. Agak bidang memang, bukan agak, memang bidang. Tapi nggak terlalu lebar juga. Pas lah dilihatnya, ideal. Kemudian, ya, karena fisiknya tersebut, maka sahabat dan orang-orang di sekitar Nabi SAW, akhlaknya, tutur katanya, itu jadi betah untuk duduk bersama Rasul SAW. Kemudian, mereka mendengarkan perkataan Nabi apabila memerintahkan sesuatu, mereka bergegas melaksanakannya. Nah ini, kalau kita mau omongan kita itu didengar, ya, jadikan diri kita dicintai oleh mereka. Ya. Itu kalau orang udah cinta sama kita ngomong apa dilakuin nggak? Dilakuin. Begitu juga para sahabat pada saat itu. Karena cintanya kepada Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mengatakan apapun, maka sami'na wa ata'na. Tutur katanya manis dan berharga, ini sudah. Kemudian Rasul adalah sosok yang ditaati dan disegani, tidak pernah bermuka masam dan tidak pernah juga mencela orang. Tidak pernah memasang mukanya sebagai orang. Kenapa ente begitu? Wah, lagi sumpek aneh. Ya, andalan udah. Kalau fulus sudah habis, dan nggak dibayar-bayar, ya kan? Oh, mukanya udah pasang bunga masem dah, ya kan? Debt kolektor datang mau nagih, fezak juga, takut juga debt kolektornya. Wah, mukanya lebih serem dia daripada kita, kata orang debt kolektornya. Jadi nggak pernah memasang muka yang masam. Hanya di satu saat. Kapan? Turunnya surat Abasa. Ya. Rasul dengan niat supaya tokoh-tokoh Quraisy ini masuk Islam, didakwai oleh Rasul. Kemudian ada datang sahabat yang buta matanya, siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, bertanya tentang Islam. Kan tapi Nabi Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad itu nanti aja gitu loh. Nanti aja. Akan tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan peringatan, diberikan teguran. Oh, masa Nabi ditegur? Kan Nabi maksum. Ya memang maksum. Kan tapi nggak harus bebas dari salah dan dosa. Afwan, ini butuh pelan-pelan ya. Contohnya, istrinya Nabi SAW berantem, ribut. Ya. Perkara apa? Madu. Bukan masalah giliran. Bukan masalah giliran. Ya. Perkara madu. Akhirnya turun. Ya. Surat At-Tahrim. Ya. Lima tuharrimu ma ahlallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan untukmu? Untuk apa? Meraih ridho istri-istrimu. Nah, Rasul pernah mengharamkan madu untuk dirinya. Ya sudah, mulai sekarang madu haram buat anak. Ini tegur oleh Allah SWT. Pengertian maksum itu salah dan dosanya diampuni oleh Allah, dijaga. Ada juga yang mengartikan maksum bebas dari salah dan dosa. Kan tapi dosanya diampuni. Beda dengan kita. Ya kalau kita ya wallahu a'lam. Jadi tidak pernah bermuka masam dan tidak pernah mencela seseorang. Masih ada waktu? Taib. Terakhir, perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan menjelaskan tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perawakan beliau sedang, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, berbadan yang lebar.
rambutnya ikal. Rambut Rasulullah SAW itu tidak lurus dan tidak keriting, ikal. Ya, apa bahasanya kalau ikal tuh? Bergelombang. Ya. Dan rambutnya panjang ya. Rambutnya Rasul SAW itu panjang. Ya. Sebahu. Ya. Perempuan, ya enggak lah, kan punya jenggot. Ya. Jadi kalau sekarang memanjangkan rambut nggak ada masalah. Ya asalkan dirawat. Jangan lebih dari bahu. Dirawat. Jangan jadi sarang kutu. Nggak ada masalah. Ya. Karena Rasul pernah memanjangkan rambut, akan tapi sekarang konotasinya, orang yang laki-laki yang panjang rambutnya, konotasinya negatif. Kembali ke hukum fikihnya, jadi hukum itu ditarik berdasarkan uruf. Ya. Kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Ya. Contoh, Aisyah dinikahi oleh Nabi pada usia berapa? 9 tahun sudah akad nikah. Kenapa masyarakat Arab tidak marah pada saat itu? Kenapa orang-orang sekarang aja yang mengatakan menuduh Muhammad itu cinta sama perempuan? Syahwatnya tinggi itu Nabi Muhammad. Tuh buktinya. Istrinya 9 tahun dinikahin. 9 tahun kan masih anak-anak. Ya itu berdasarkan otak ente begitu. Ya. Otaknya masyarakat Arab, kenapa nggak ada satupun musuh Nabi yang kafir menuduh Nabi, oh itu anak-anak kecil dinikahi. Karena urufnya masyarakat Arab, nikah memang umur segitu. Zaman dulu. Zaman Belanda lagi jajah Indonesia. Perempuan umur 14 tahun, nikah nggak? Nikah. Nggak teriak-teriak itu orang. Nggak ada. Karena berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat. Nah kalau sekarang ada yang menikahi gadis di bawah 17 tahun, ya memang melanggar peraturan. Meskipun hukumnya sah-sah saja. Kan tapi ya melanggar ketentuan pemerintah. Hukumnya tetap sah. Cuma melanggar ketentuan pemerintah aja. Ya tentunya itu lebih baik dihindari. Kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan, tidak kurus dan tidak juga gemuk. Wajahnya bulat. Face-nya Rasul itu bulat. Kemudian kulitnya putih bersih. Sampai di salah satu riwayat mengatakan kulitnya Nabi saking putihnya agak ke merah-merahan. Dari putihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kedua matanya lebar dan tajam, bulu matanya lentik, tulang persendiannya besar. Tulang persendian ini kan ada. Nah kalau kayak Ana nih tulang kecil, ya persendiannya besar. Memang tulangnya tulang besar, ya. Bukan tulang kecil. Ya, rata-rata kalau orang-orang dari Yaman itu biasanya kecil ya. Tapi beda kalau di Mekah, di Madinah itu biasanya besar-besar orangnya. Kemudian persendiannya besar, punggung beliau kekar, bulu dadanya lembut dan halus. Berarti menandakan Rasulullah mempunyai bulu dada. Gak perlu di waxing. Biarin aja, yang sudah diciptakan Allah ya sudah, itu yang paling bagus buat kita. Kemudian jari jemari tangan dan kakinya keras. Apabila berjalan seakan-akan berjalan di jalan yang landai, yang sedang turun. Jadi jalannya cepat, bukan kalau jalan bunyi crash, srek, srek, srek. Kenapa? Dari cara berjalan aja kita bisa ngelihat, ya ini orang malas nih. Kenapa? Kalau jalan tuh kayak gak mau diangkat, kayak berat sendalnya. Ya. Kayak sendal kungfu, yang latihan kungfu tuh, 5 kilo, baru bisa ngangkat. Kres, diseret. Itu orang malas. Perhatikan aja. Ya, Rasul jalan cepat. Ya, karena menghargai waktu. Kemudian, apabila berjalan, ya ini sudah. Kemudian, di punggungnya ada tanda nubuah kenabian. Ada daging ya, yang nggak terlalu besar.
Ya, ada gumpalan daging, itu tanda kenabian beliau. Kemudian dan beliau, alhamdulillah, yahdikumullah jami'an. Kemudian beliau jika menoleh, dipanggil nih, ya Nabi, ya Muhammad, itu nggak menoleh kepalanya saja, kan tapi seluruh badannya menoleh fokus kepada orang yang memanggil. Ya, beda dengan kita. Ya, dipanggil sama kita, ya fulan. Oh, ya. Lebih bagusnya ya menoleh semuanya, karena itu salah satu akhlak. Dan gimana sih kita kalau dihadapin ngobrol sama orang, kemudian orang itu kayak noleh sedikit aja, atau bahkan nggak noleh sama kita, kayak seakan-akan kita berbicara tidak dihargai. Kemudian beliau adalah penutup para nabi, paling jujur perkataannya, paling menepati janjinya, paling lembut jiwanya. Udah yang paling-paling udah semua baik-baik udah ada di diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebenarnya masih banyak, cuma kalau kita berbicara tentang kelebihan fisik dan sifat maupun akhlak dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini nggak akan ada selesainya, nggak akan ada habisnya. Banyak kelebihan-kelebihan itu. Ya. Kan tapi yang ada habisnya itu durasi. Durasi kita sudah habis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kita tutup dengan kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.